tetapi menatap layar berjam-jam tentu tidak baik untuk kesehatan mata. Beberapa anak sampai ada yang tertidur atau mungkin terganggu kesehatan matanya sehingga harus memakai kacamata. Mungkin juga pelajaran terasa sulit, ya. Apakah itu calistung untuk anak-anak usia dini atau mungkin matematika, fisika dan sebagainya. Akhirnya anak-anak pusing 7 keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat, saya ingin mengajak berbicara mengenai masalah para orang tua yang saat ini banyak yang mengalami stres, tertekan secara psikologis karena menghadapi putra-putri tercinta terpaksa harus belajar di rumah saja selama berbulan-bulan. Misalnya sekarang ini anak belajar secara daring di tengah pandemi COVID-19, anak harus menatap layar. Apakah gadget, apakah mungkin juga laptop, atau mungkin TV dan sebagainya. Tetapi menatap layar secara terus-menerus berjam-jam dalam sehari tentu menimbulkan berbagai permasalahan. Orang tua stres, terjadi konflik antara ayah dan bunda. Dan kemudian anak-anak juga ada keterbatasan. Ada anak TK yang belajar menatap layar dari setengah 8 pagi sampai jam 12 siang. Ya mungkin diberikan cara bernyanyi, cara menari atau gambar, tetapi menatap layar berjam-jam tentu tidak baik untuk kesehatan mata. Beberapa anak sampai ada yang tertidur atau mungkin terganggu kesehatan matanya sehingga harus memakai kacamata. Mungkin juga pelajaran terasa sulit, ya. Apakah itu calistung untuk anak-anak usia dini atau mungkin matematika, fisika dan sebagainya. Akhirnya anak-anak pusing 7 keliling. Orang tua stres, anak-anak jenuh dan hasil belajar menjadi tidak optimal. Yang terjadi pelajaran yang semula mungkin diterima dengan menyenangkan pada saat anak ke sekolah terasa sulit, membosankan, akhirnya motivasi belajar menurun, memicu konflik keluarga dan berbagai kekerasan terhadap anak. Anak ada yang dicewer, ada yang dibentak, bahkan ada yang dipukul. Nah dampaknya anak-anak yang semula belajar dengan gembira menjadi gelisah dan cemas. Kemudian berbagai permasalahan psikologis, susah tidur, sulit makan, mungkin marah-marah, dan dampaknya juga menjadi tidak senang belajar atau malas. Kami dapatkan misalnya survei dari kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada 13% anak mengalami depresi. Berbagai kekerasan terhadap anak, misalnya catatan dari KPAI, ada yang anak dicubit, kemudian dipukul, ditendang, dijambak, dikurung di kamar, dan sebagainya. Kekerasan psikologis kita lihat misalnya anak juga dimarahi, dibanding-bandingkan, dipelototin, dihina, ada yang diancam dan seterusnya. Anak-anak rindu untuk belajar kembali dengan gembira di sekolah. Tetapi anak harus ke sekolah atau bisa ke sekolah harus memenuhi persyaratan 5 siap. Pertama adalah siap wilayahnya. Apakah wilayahnya sudah hijau atau mungkin masih kuning atau bahkan merah. Kedua adalah siap anak. Anak siap tidak untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, tidak berada dalam kerumunan, atau bahkan begitu bertemu dengan teman-temannya di sekolah, saling menukar masker. Masker kamu bagus, boleh pinjam dong gantian, dan sebagainya. Ya, kemudian yang ketiga adalah siap keluarga. Apakah keluarga juga memberikan dukungan? Apakah dukungan psikologis maupun juga dukungan dalam bentuk misalnya memberikan bekal. Karena persyaratannya kantin sekolah tidak boleh dibuka. Nah bagaimana anak membawa bekal kalau haus, kalau mungkin lapar dan sebagainya. Keempat adalah siap sekolah. Apakah sekolah juga sudah mengatur tempat duduk yang berjarak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Apakah ada hand sanitizer atau air mengalir
untuk cuci tangan dengan sabun, dengan bersih, dan seterusnya. Dan terakhir adalah siap infrastruktur. Pada saat anak berangkat ke sekolah, apakah ada transportasi? Kalau transportasi umum, apakah saling berdesak-desakan atau tetap ada jaga jarak di tempat duduk masing-masing? Atau mungkin jalan kaki tapi saling bergandengan tangan dan sebagainya. Jadi dengan satu saja tidak siap, maka seyogyanya anak tidak tatap muka di sekolah. Sehingga anak tetap terpaksa belajar di rumah saja. Bagaimana dengan anak-anak? Para sahabat, anak-anak pada dasarnya senang belajar, senang bergerak, senang berteman, berpetualang, mungkin juga senang menghadapi tantangan, senang bermain gembira, tapi juga kreatif, penuh ide-ide untuk membuat terobosan-terobosan baru dan sebagainya. Namun ini juga banyak hambatan. Dunia anak adalah tetap dunia bermain. Karena dengan bermain, lompat sana, berlari, kejar-kejaran, itu bisa merangsang berbagai aspek perkembangan anak. Perkembangan psikomotorik, psikososial, emosional, moral, kreativitas, kecerdasan, dan sebagainya. Jadi intinya, selama anak terpaksa harus belajar di rumah saja saat ini, mohon belajar tidak harus dengan situasi kekerasan. Harus dalam suasana yang tetap ramah anak. Dan dalam hal ini tentu peran para orang tua sangat penting. Para ayah dan bunda memegang kendali dalam proses pembelajaran anak-anak di rumah. Untuk itu mohon berkenan para ayah dan bunda menjadi sahabat anak, menjadi idola anak yang dibanggakan, dicintai, dikagumi, bukan ditakuti. Pendampingan yang terus-menerus, mungkin mengajarkan apakah dengan catatan atau mungkin dengan laptop atau apa saja. Ya. Mungkin kita ingat dulu anak-anak mengidolakan ibu gurunya waktu di taman kanak-kanak. Tempat bermain gembira, menyenangkan. Kan masih ingat lagunya kan ada ibu guru kami pandai bernyanyi, pandai bercerita, asik sekali. Lalu kami dibimbingnya dengan sepenuh hati, jadi orang berguna di kemudian hari. Nah, anak-anak bangga pada ibu gurunya. Mungkin juga ada beberapa TK ada bapak guru juga. Nah, bagaimana agar ayah dan bunda juga diidolakan semacam ibu guru atau bapak guru pada waktu di taman kanak-kanak dulu. Intinya adalah ciptakan suasana belajar yang ramah anak di dalam keluarga yang penuh kehangatan. Dan mungkin istilahnya juga perlu diganti. Bukan belajar dari rumah, tetapi belajar di rumah. Kalau belajar dari rumah adalah menatap ke sekolah, tapi melalui layar. Sehingga ini yang kadang-kadang membosankan, membuat anak pusing, terganggu kesehatan mata dan sebagainya. Tapi belajar di rumah, tatap muka dengan guru pengganti yang tidak lain adalah ayah dan bunda atau wali. Bisa saja paman atau bibi, bisa juga kakek atau nenek yang masih mampu untuk mengajar dengan keceriaan di dalam keluarga dan sebagainya. Dan marilah kita ingat definisi pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Yang diungkapkannya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Jadi berarti menumbuhkan sesuatu dari dalam, bukan mengisi semacam mengisi air ke dalam gelas atau mengisi berbagai macam pengetahuan ke kepala anak, tapi tidak menumbuhkan suatu kesadaran senang belajar, menumbuhkan potensi, semangat belajar, kemampuan mempelajari berbagai hal baru dan sebagainya. Dan kita juga tahu standar isi pendidikan kita sesuai dengan yang ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa standar isi ada 5. Pertama adalah etika, dan kedua adalah estetika, ketiga adalah iptek,
ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu keempat adalah nasionalisme, dan kelima adalah kesehatan. Jadi bagaimana etika juga bisa diajarkan dengan gembira oleh para ayah dan bunda. Sopan dan santun, saling menghormati, saling bekerja sama, tidak mau menang sendiri. Itu adalah prinsip etika yang bisa dengan sangat kreatif diajarkan oleh ayah dan bunda dengan gembira. Estetika, keindahan, kerapihan, ya, suasana adanya unsur seni di dalam kehidupan. Bagaimana menata rumah menjadi lebih indah, menata meja belajarnya, mungkin kamar tidurnya dan sebagainya. Lalu ilmu pengetahuan juga berbagai hal yang mungkin bisa dikendalikan dengan cara-cara yang langsung bertatap muka dengan realita yang ada di dalam keluarga. Nasionalisme, bangga sebagai anak Indonesia, mungkin diajak mengenal lagu-lagu daerah, berbagai permainan daerah, mengenal busana daerah yang saling berbeda dan sebagainya. Nah, yang kelima, kesehatan ini sangat relevan dengan situasi saat ini. Bagaimana agar anak menghadapi pandemi COVID-19 ini tetap sehat, tetap bugar, dengan makan yang bergizi, makan teratur, tapi juga rajin bergerak badan, tapi juga mengatur waktu istirahat dan sebagainya. Jadi kurikulum adalah kurikulum pendidikan yang lebih langsung berhadapi dengan kehidupan. Kurikulum kecakapan hidup. Kita juga ingat adanya surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 yang menekankan bahwa belajar secara daring ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna, yang lebih nyata, lebih mudah ditangkap bagi anak tanpa terlalu mengedepankan atau tergantung pada penuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan. Jadi dalam hal ini yang penting adalah kurikulum kecakapan hidup. Seperti di butir itu juga belajar dari rumah, difokuskan pendidikan kecakapan hidup, bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 ini. Lalu mohon juga kita temukan berbagai potensi kecerdasan setiap putra-putri kita. Bahwa cerdas itu beragam, ada cerdas logika matematika, tapi juga ada cerdas kata, bagaimana menyusun kata, pandai mengarang, bagaimana juga mungkin pandai berbicara atau menguasai bahasa asing, cerdas gambar, menggambar, melukis, mendesain, cerdas gerak atau kinestetik, cerdas sosial, ya mungkin bersosialisasi melalui daring dulu atau melalui secara virtual, berteman, bagaimana kamu di rumah, bagaimana, nah, saling bertukar pengalaman, tetapi ya kalau belum bisa bertemu, bisa melalui secara virtual. Cerdas diri, bagaimana juga anak bisa fokus pada dirinya, mengembangkan potensi atau imajinasinya, dan kemudian cerdas alam mungkin ya di samping ada kebun, ya menata rumah dengan berbagai macam tanaman, mungkin bunga-bunga, tapi ada beberapa buah-buahan dan sebagainya. Jadi intinya mohon juga kesempatan belajar di rumah saat ini adalah menemukan potensi setiap putra-putri tercinta. Bahwa setiap anak cerdas pada bidang yang berbeda, tapi temukan keunggulannya. Sehingga anak-anak tetap bangga, tetap memiliki konsep diri yang positif pada dirinya. Dan pendidikan saat ini juga kaitkanlah dengan pendidikan untuk mengembangkan karakter-karakter positif. Anak tetap sopan dan santun, tapi juga tangguh, tidak mudah menyerah menghadapi virus corona ini, tapi juga rendah hati, penuh hormat, kemudian jujur, disiplin, kreatif, dan sebagainya. Ini adalah karakter yang terus perlu dikembangkan. Kemudian kita juga ingat Kementerian Pendidikan ada karakter profil pelajar Pancasila, yaitu akhlak mulia. Nah, bagaimana ini dengan diskusi, dengan berbicara dari hati ke hati bersama ayah, bunda, dan putra-putri tercinta, kembangkanlah pelajaran-pelajaran agama dengan membangun akhlak mulia tadi. Kebinekaan global, gotong royong, kita juga saling bekerja sama dalam keluarga. Mandiri, tapi kemudian kreatif dan juga berpikir kritis. Tapi inti utama bagaimana menciptakan suasana belajar di mana anak-anak
tetap gembira dan bahagia. Karena apa? Kita juga menyadari semua anak pada dasarnya senang belajar. Tapi belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira. Ciptakan keluarga ramah anak, duduk bersama-sama, ngobrol dari hati ke hati, menemani anak mungkin belajar, menatap layar televisi kalau ada pembelajaran dilakukan melalui televisi, kemudian juga bisa mendongeng, kemudian mungkin pada saat bunda memasak di dapur, nah anak juga belajar membantu bunda menyiapkan piringnya, membersihkan piring-piring yang kotor sesuai dengan tingkat usia masing-masing. Atau mungkin tadi bercerita, kalau ada halaman di samping atau di belakang rumah, mungkin juga manfaatkanlah belajar di alam bebas. Tapi intinya orang tua tetap menjadi idola dan sahabat anak tanpa harus menggunakan cara-cara yang penuh kekerasan. Bagaimana orang tua selama di rumah ini juga memerankan sebagai fasilitator dan sekaligus motivator. Beberapa keluarga melaporkan kepada kami misalnya, wah ternyata selama anak belajar di rumah bersama ayah dan bunda, tentu materinya juga didiskusikan antara orang tua dengan para guru melalui komunikasi secara virtual tadi, ternyata anak lebih bahagia, lebih senang, tidak kalah gembiranya pada saat anak belajar di sekolah dengan tatap muka. Perhatian bisa lebih individual, anak-anak lebih mandiri, lebih kreatif, dan juga cocok untuk beberapa anak yang berkebutuhan khusus sehingga perlu pendekatan-pendekatan individual tadi. Lalu karena kaitannya juga kecakapan hidup, anak siap untuk kehidupan nyata dengan kegiatan yang lebih dinamis dan lebih fleksibel. Tapi itu tadi, memang dari buku-buku, dengan dongeng, bercerita, kadang-kadang juga mungkin bergerak dengan senam bersama, olahraga bersama di luar, kalau tidak ya di beranda, ya, menghirup udara segar dan sebagainya. Kalau tadi misalnya ditekankan standar isi adalah bagaimana etika, nah bagaimana anak diajar sopan dan santun, bagaimana mencium tangan bunda, bagaimana juga membersihkan tempat tidurnya sendiri, menjaga kebersihan untuk estetika, membuang sampah di tempatnya, disiplin pada waktu harus istirahat ya tidur dengan pendampingan orang tua, dengan mungkin sedikit mendongeng, tidak hanya tergantung pada gadget atau media sosial saja. Tapi inti utama menghadapi anak, para ayah dan bunda adalah kreatif, penuh ide-ide baru, penuh ide-ide orisinal. Jangan mudah menyerah, jangan mudah mengeluh, jangan mudah baper dan sebagainya. Jadi misalnya kreatif menciptakan puisi, bikin puisi. Bagaimana sekarang anak belajar melalui internet kadang-kadang, ya, media sosial. Nah, berinternet bagus, tapi harus internet yang sehat. Misalnya dengan membuat puisi, berinternet, yuk kita berinternet, cara baru untuk belajar. Tapi satu kata harus diingat, berinternet sehat. Mungkin dengan nada-nada bikin lagunya, kreatif saja. Misalnya, berinternet, yuk berinternet, cara baru untuk belajar. Satu kata harus diingat, berinternet sehat. Nah, berinternet sehat, jangan sampai kemudian masuk ke situs-situs pornografi, kekerasan, radikalisme, dan segala macam. Gadget juga, gadget yang sehat. Misalnya bikin lagu, gadget ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Rajin belajar, yuk rajin belajar. Bila kita selalu belajar, banyak ilmu yang kita dapatkan. Ayo adik, rajinlah belajar, itu bekal untuk masa depan, dan seterusnya. Ya. Atau mungkin mendongeng, setelah mendongeng, lalu untuk mengevaluasi, berpacu dalam cerita. Nah, ini cerita apa ini? Mungkin pertanyaannya dibikin dengan nada-nada supaya lebih menggairahkan anak-anak misalnya.
Ada anak telah durhaka, melupakan bunda tercinta. Bunda murka dan mengutuknya, jadi batu selamanya. Dongeng apa? Iya betul, Malin Kundang dan seterusnya. Jadi ayah dan bunda, para sahabat, mari ciptakan belajar yang menyenangkan. Belajar akan lebih efektif kalau ada unsur-unsur amusement atau hiburan. Ada unsur aneka games, permainan. Permainan misalnya berpacu dalam melodi, supaya tahu lagu-lagu wajib yang perlu dikenal anak-anak. Misalnya berpacu dalam melodi. Lagu apa ini? La 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 la. Lagu apa? Halo halo Bandung. Salah. Ya, maju tak gentar dan seterusnya. Kemudian ya ciptakan nuansa yang penuh warna-warni. Selalu berpikir positif bahwa semua anak pada dasarnya senang belajar. Semua anak pada dasarnya cerdas. Semua anak pada dasarnya baik. Nah, dengan berpikir positif, maka ini juga akan menciptakan suasana percaya pada anak-anak. Anak-anak yang mendapatkan kepercayaan juga akan terus mengembangkan hal-hal yang dipercayakan pada dirinya. Badan segar bersama-sama karena rajin bergerak atau olahraga, kemudian emosi juga akan lebih sehat. Untuk menghadapi putra-putri tercinta, para ayah dan bunda, kita harus memiliki komitmen yang kuat bahwa ini adalah kewajiban kita, tugas kita sebagai orang tua. Kompak dengan pasangan. Ayah dan bunda kompak. Selalu juga berdiskusi, berdialog ya, bersama-sama, saling mengungkapkan perasaan masing-masing secara positif dan sebagainya. Peduli pada hak anak, terus belajar sebagai orang tua pembelajar untuk dicontoh juga putra-putri tercinta dan senantiasa kreatif. Saya sering menyampaikan dalam berbagai pertemuan atau webinar bahwa orang tua kreatif itu ya bisa menjadi semacam artis serba bisa. Artinya kalau harus menyanyi ya kita menjadi artis penyanyi dengan nada yang tepat. Jadi kalau misalnya ada putra kita yang masih TK, Bunda nyanyi lagu Bintang Kecil bagaimana Bunda? Jangan asal-asalan, misalnya nyanyinya Bintang kecil di langit yang biru. Nah, anak-anak bingung. Mungkin dengan notasi yang tepat. Sol, mi, re, do, si, la, sol. Oh, bintang kecil di langit yang biru dan seterusnya. Kemudian sebagai pendongeng, ya mendongeng yang betul. Jangan mendongeng datar. Misalnya pada suatu hari ada si kancil pergi ke pasar, mencuri ketimun, ditangkap polisi, selesai. Nah tentu anak juga kok dongeng seperti mungkin dengan ada si kancil jalan-jalan, ngek-ngok, tiba-tiba dari balik batu besar muncul, ada raksasa lari dan sebagainya. Nah sebagai contoh misalnya dengan boneka juga boleh. Nah ini ada seekor boneka, seekor burung. Nah misalnya untuk putra-putri kita yang masih kecil, senang sekali kalau mendengar dongeng boneka seperti ini. Misalnya, nih lihat nih, ayah punya ada seekor burung, burung enggang. Kamu sayang, siapa namanya? Saya. Nama kamu siapa? Saya. Namanya? Saya. Jangan bentak-bentak dong. Boleh nggak kita bentak-bentak? Enggak ya? Jangan. Nah, coba yang sopan coba. Namanya siapa? Loli. Oh, namanya Loli. Loli senang ya berada di sini? Iya dong. Bisa sudah sekolah? Udah. Kelas berapa? 0 kecil. Oh, 0 kecil. Tuh seperti adik 0 kecil juga ya. Nah, sekarang bisa nyanyi nggak? Enggak. Nyanyi ya? Enggak. Nyanyi dong. Enggak. Jangan bentak-bentak dong. Boleh nggak bentak-bentak? Enggak ya? Nah, misalnya coba nyanyi apa? Misalnya nyanyi? Nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi. Kok nyanyi? Potong bebek angsa? Enggak. Bintang kecil? Iya deh. Tuh, 2, 3. Malu ah. Kok malu? Jangan malu dong. Dan seterusnya. Jadi intinya membuat anak-anak tergali juga ada unsur humornya, kegembiraannya, kemudian persahabatannya dan sebagainya. Kemudian juga sebagai seniman
Ya, menata rumah lebih indah, mungkin menggambar, tapi juga kadang-kadang ada humor-humor segar sebagai pelawak ya, atau bermain sulap juga boleh. Misalnya memperkenalkan bahasa Inggris pada anak-anak usia dini misalnya. Bukan sekedar kalau kuning bahasa Inggrisnya apa, kalau hijau apa, kalau merah apa. Ya, misalnya dengan alat peraga. What is the color of this handkerchief? Oh, yellow. This one is yellow. What is the color of this handkerchief? Oh, red. Oh, red, yellow, and this one blue dan sebagainya. Jadi bagaimana anak senang melihat sesuatu yang nyata di depannya. Atau sekarang ayah atau bunda mau bermain sulap. Wah, seperti Pak Tarno. Tapi nanti anak-anak bilang simsalabim ya, misalnya gitu. Nah, sekarang ayah mempunyai sebuah kotak. Waduh, kotak ini mau jadi apa ya? Ini, kalau main sulap kan harus ada alat sulapnya. Ini tongkat sulapnya. Bilang simsalabim bersama-sama dengan ayah misalnya. 1, 2, 3, simsalabim. Abracadabra. Wow. Nah, lihat kebunku penuh dengan bunga. What is the color of this flower? Yellow. This one, pink, orange, red, blue, pink, yellow dan sebagainya. Jadi intinya adalah membuat anak-anak belajar dengan gembira. Kalau orang tua kreatif, anak-anak juga akan kreatif. Dan anak-anak juga akan semakin terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, karena dengan anak-anak gembira, belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira, orang tua juga akan bahagia dan kemudian juga tidak terpancing untuk menjadi pelaku-pelaku kekerasan terhadap putra-putrinya sendiri. Orang tua bijak mendidik anak sesuai dengan zamannya. Dan kita semua bisa belajar. Prinsip pendidikan adalah contoh keteladanan dan suasana yang penuh kasih sayang. Untuk itu, sahabat, para ayah dan bunda, mari kita canangkan suatu seruan stop kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan. Impian anak adalah rumah yang ramah anak. Kelurahan yang ramah anak, kemudian kota, kabupaten yang layak anak, dan akhirnya idola Indonesia yang layak anak. Anak terlindungi, Indonesia maju. Mari kita serukan, anak-anak tersenyumlah. Mereka bukan hanya ingin cerdas atau kreatif saja, mereka juga ingin bahagia bersama dengan ayah dan bunda di dalam keluarga. Anak-anak bahagia karena apa? Karena kita semua mendidik dengan kekuatan cinta. Untuk itu, mari dengarkan lagu berikut ini. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari tetap mengasuhnya dengan senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Demikian sahabat, mudah-mudahan kita semua mendidik putra-putri tercinta di rumah saat ini dengan kekuatan cinta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.